Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Kardin resmi melantik 500 orang komponen cadangan Komcat tahun anggaran 2023 di lapangan Jenderal Sudirman, Pusat Resimen Induk Kodam 1 Bukit Barisan, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin 31 Juli 2023. Dalam amanat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dibacakan langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin SDMSI. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih atas kesiapan dan kerelaan saudara-saudara untuk ikut serta menjadi bagian dari komponen cadangan pertahanan negara. Kerelaan ini merupakan bukti tanggung jawab kita bersama akan pentingnya kesadaran bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian dan Pertahanan, TNI dan Polri semata, namun bela negara merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Sebagai informasi, pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan pertahanan negara tahun 2023 dilaksanakan di beberapa rayon dan kodam yang terbagi atas komponen cadangan Matra Darat Rindam 1 Bukit Barisan sebanyak 500 orang. Latihan dasar kemiliteran untuk komponen cadangan pertahanan negara. Ya, di Kodam 1 ini ada 500 personel ya, masuk tanggal 8 Mei yang lalu kita buka itu 500 dan alhamdulillah hari ini kita tutup 31 Juli setelah 3 bulan itu tetap 500 dan mereka lulus secara keseluruhan. Kemudian secara bersamaan hari ini ada 2.500 prajurit komponen cadangan yang dilantik. Ya, ada di Udayana ada 500, kemudian di Kodam Kasuari ada 300. 200 Kodam Kasuari, Kodam Merdeka itu ada 300, jadi 1.500 untuk darat. Kemudian Matra Laut itu di Depo Pendidikan Marinir itu ada 500. Termasuk di Depo Pendidikan Pasgat itu ada 500, jadi total 2.500 prajurit yang direkrut dan saat ini mereka akan tergabung di dalam komponen cadangan yang secara keseluruhan sudah terbentuk 6.000-an prajurit dan ini ditambah 2.500 yang besok kita akan berangkatkan mereka ke Batu Jajar untuk disamakan ya mereka diterima oleh Menhan dan Presiden nanti di Batu Jajar. Jadi ada penyamaan persepsi dan lain-lainnya di sana. Dan untuk aturan-aturan ini masih diatur oleh Kemhan. Nanti mereka akan kembali ke daerah masing-masing, bertugas seperti biasa di wilayah masing-masing di tempatnya. Dan pada waktu-waktu tertentu mereka akan bisa kita mobilisasi, ya, termasuk pelatihannya. Jadi nanti mungkin per 3 bulan atau per semester mereka dijadwalkan untuk latihan penyegaran kembali. Ini dan mereka sudah diatur ada 40 ini perwira berpangkat Letnan 2 komponen cadangan pertahanan negara. Kemudian ada 125 bintara komponen cadangan, sisanya 300-an itu dikasih pangkat prajurit 2 komponen cadangan. Dan mereka nanti akan diorganisir di wilayah di Kodam 1 menjadi 1 batalion. Kita sudah buat juga benderanya mereka, nama sesantinya sudah ada, kita ambil sesuai dengan adat setempat, gajah dompa dengan sesanti pakai bahasa Batak juga, yang artinya mereka siap untuk berjuang kepada bangsa dan negara.
Dan tentang aturan usia tentunya juga nanti akan diatur oleh Kemenhan, ya, yang saat ini masih berjalan, ya. Tentunya di kita, pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dalam kondisi perang, yang berperang utama adalah komponen utama TNI didukung oleh polisi. Kemudian lapis keduanya adalah komponen cadangan. Jadi dalam kondisi perang, dalam kondisi konflik, itu didasarkan kepada keputusan politik negara. Dalam hal ini keputusan presiden yang menyatakan status situasi kita, kemudian disetujui oleh DPR. Jadi itu mereka yang dikerahkan pada saat kondisi perang ataupun kondisi konflik. Namun yang paling utama yang kita harapkan adalah dalam kondisi damai, mereka ini bisa menjadi agen perubahan di wilayahnya. Mereka bisa mempengaruhi komponen-komponen lain yang memang idealnya semuanya kita latih. Tapi dengan jumlah penduduk kita yang begitu besar, tidak mungkin rasanya kita harus latih seluruhnya. Oleh karena itu ya kita pilih. Ya, mereka ini nanti akan kembali ke masyarakat, mereka menjadi contoh teladan, mereka menjadi agen-agen perubahan untuk mempengaruhi komponen cadangan lainnya, komponen lainnya masyarakat untuk ikut memahami dan mengerti dan ikut mau bela negara. Jadi bela negara itu tidak hanya oleh TNI Polri, tapi oleh seluruh masyarakat sesuai dengan stratanya, sesuai dengan profesionalnya. Seorang dokter berlaku dokter yang baik, itu bagian dari bela negara. Seorang guru menjadi guru yang baik, itu bela negara. Seorang karyawan melaksanakan tugas dengan baik sebagai karyawan, itu juga bela negara. Ya, sebagai swasta dia melakukan tugas-tugasnya sesuai fungsinya, itu bagian dari bela negara. Yang penting semuanya dilakukan dengan baik, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu adalah bagian dari bela negara. Pada saatnya nanti kalau berperang, baru kita angkat senjata. Itu berperang kita pada kondisi perang. Itu juga bagian dari bela negara. Jadi kita berharap pemahaman bela negara ini bisa disebarluaskan oleh rekan-rekan kita yang komponen cadangan ini, bahwasanya bela negara tidak hanya berperang, tidak hanya fungsi TNI Polri, tapi semua bangsa dan negara ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan bela negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Hadir pada upacara pelantikan dan Rem 022 Pantai Timur, para asisten Kasdam 1 Bukit Barisan dan Dim 0207 Simalungun, unsur Porkopinda dan undangan lainnya. Pada penutupan acara tersebut digelar penampilan, atraksi bela diri, serta tarian Sigali-gali. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.
negara mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi bangsa, jiwa dan raga, serta orang yang sangat kita cintai seperti prajurit komponen cadangan Kodam 1 Bukit Barisan yang dengan sukarela ingin membela negara tanpa pamrih. Marilah kita jaga dan lestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.